Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai PGRI Riau untuk Indonesia bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Safi'i SPD MSI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin, Amin. amin. Nah, sebelum kita membahas mengenai PGRI Riau terutama, eh, kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini apa, Pak? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih hari ini bisa bersama-sama di channel Zone Dower. Dower dan juga ada Mona hari ini yang mungkin lebih banyak bertanya dan saya menjawabnya Iya. dan juga para penonton di channel Zondower ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan salam sapa juga dari PGRI Provinsi Riau. Alhamdulillah kita sudah hampir 1,5 tahun diamanahkan untuk menjadi pengurus di PGRI Provinsi Riau ini. Tentunya kita mulai dengan bagaimana konsep organisasi. Jadi organisasi itu ialah tempat berserikat dan berkumpul untuk tujuan bersama, dan inilah yang menjadi tanggung jawab PGRI yang kita anggap bahwa memang PGRI ini harus melayani, PGRI ini harus memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anggotanya. Oke. Nah, Bapak Dr. Muhammad Safi'i sendiri adalah salah satu atau merupakan ketua PGRI provinsi yang termuda di Indonesia. Nah, bagaimana perasaan yang terpilih saat itu, Pak? Ya, alhamdulillah walaupun dikatakan termuda, ya memang saya di PGRI ini juga tidak langsung saja menjadi ketua PGRI provinsi. Oke. Karena di organisasi ini juga ada proses organisasi dan kaderisasi. Saya bermula dari organisasi PGRI ini menjadi ketua tingkat ranting di Desa Makmur Pangkalan Kerinci, lalu satu periode di ketua PGRI tingkat kecamatan Pangkalan Kerinci, dan juga diamanahkan teman-teman satu periode di ketua PGRI Kabupaten Pelalawan. Dan kemarin di usia yang 38 memang saya diminta untuk mengabdi di PGRI Provinsi Riau, dan satu sisi juga walaupun dikatakan muda, tentu satu sisi juga harus ada sesuatu yang berbeda dari pendahulu-pendahulu kita. Ya, makanya kami di PGRI dengan PGRI kekinian juga, yang dikatakan milenial juga, itu membawa suatu konsep yang kita sebut dengan digitalisasi organisasi PGRI Provinsi Riau, yang alhamdulillah ini juga kita sudah bangun dan juga kita legitimasi menjadi hak kekayaan intelektual dalam rangka konsep manajemen digitalisasi organisasi ini. Oke, sebagai pemimpin muda milenial, program program yang ditawarkan itu berbeda karena seorang milenial, seseorang yang seharusnya bisa mengikuti zaman. Nah, programnya itu adalah salah satunya digitalisasi. Mengapa harus digitalisasi organisasi, Pak? Ya, baik. Kita mulai dari konsep organisasi. Organisasi itu adalah tempat berserikat dan berkumpul untuk tujuan bersama. Jadi ada sesuatu yang berbeda sekarang. PGRI ini adalah organisasi yang sudah sangat tua. Artinya tuanya dikatakan bahwa organisasi ini berdiri pada saat Indonesia merdeka. 25 November 1945 PGRI ini berdiri, dan kalau dihitung umurnya berarti sekarang sudah 75 tahun. Jadi wajar kalau misalnya PGRI ini adalah organisasi yang tua, organisasi profesi yang tua, dan juga banyak anggotanya. Dan kami yakin sebenarnya bukan hanya sekarang, dulunya juga PGRI sudah mengikuti konsep yang kita sebut dengan peradaban teknologi. Tapi kalau untuk pendekatan yang kita lakukan sekarang, bahwa PGRI Riau mengatakan dirinya adalah digitalisasi organisasi, kita membangun sebuah konsep di mana tempat berserikat berkumpul itu tidak lagi di ruang tembok atau organisasi tembok. Kita buat dalam wadah atau kita buat dalam tempat berserikat dan berkumpul ini dalam organisasi yang berbentuk cloud atau digital.
ada jumlah guru di Riau itu kurang lebih 102.000 lebih, dan di Indonesia ada sekitar 5 sampai 6 juta guru. Ini kalau dulu bisa dikumpulkan atau biasa dikumpulkan dalam satu ruangan, dalam satu kelas, dalam satu sekolah, dalam suatu lapangan, dan dalam satu konsep struktur yang sekarang itu kita coba desain. Sebenarnya desain tujuan berorganisasi tetap sama, tetapi pola desain mengumpulkan ini kita buat dalam konsep digital. Jadi proses inilah, tempat berkumpul ini kita masukkan dalam proses-proses digital. Tak heran kalau kehidupan manusia sekarang tak tinggal dari gadget, tak tinggal dengan sosial media, tak tinggal dengan proses-proses teknologi informasi, dan itulah keunggulan atau keutamaan dari bagaimana kita buat digitalisasi organisasi ini. Oke, digitalisasi organisasi artinya PGRI melek akan teknologi. Ya, bukan hanya melek ya, tetapi kita juga harus memanfaatkan. Ada inovasi di sana, ada konsep di sana, ada keinginan di sana, dan melayaninya juga di sana. Melayaninya dalam satu aplikasi yang dibuat dengan maksimal tentunya. Ya, alhamdulillah kita sudah buat sistem, kurang lebih 9 bulan kita buat sistem ini, sistem digital ini, dan pada tanggal 28 November kemarin, tepat di puncak acara HUT PGRI di depan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, startup buatan guru-guru di Riau ini diluncurkan dengan nama aplikasi Bantu Guru. Aplikasi Bantu Guru. Nah, tantangan terberat dalam pembuatan aplikasi itu pada saat itu apa, Pak? Ya, setelah kita dilantik, memang kita sudah mulai membuat sebuah konsep, ya, sebuah konsep yang sesuai dengan visi misi kita, digitalisasi organisasi. Lalu bertepatan juga ada wabah COVID-19, ya, COVID-19. Kita mulai terpacu juga, artinya ini harus siap. Dalam roadmap kita itu 2020 itu memang kita membangun sistem, ya, sistem digital. Hampir 9 bulan kita bangun. Konsep yang kita buat ini mulai dari kita memang berasal dari bawah, tahu akan keinginan guru, karena organisasi itu tempat berserikat dan berkumpul untuk tujuan bersama. Jadi pertanyaannya itu adalah pengurus harus menjawab tujuannya bersama kita juga gitu. Jadi apa tujuan berorganisasi? Ya, pertanyaan itu sering timbul dari anggota. Anggota bertanya hanya satu pertanyaan sebenarnya. Apa guna menjadi anggota PGRI? Apa guna menjadi anggota? Kalau bahasa Melayunya, apa guna jadi anggota PGRI? Kalau tak ada guna kan tak usah ya. Tidak usah sebetulnya. Tapi inilah yang harus kita jawab. Pertanyaan itu sebenarnya sudah ada dalam sejarahnya PGRI. Jadi ada 3 pilar di PGRI. Yang pertama, PGRI itu melindungi profesi. Yang kedua, PGRI berjuang untuk kebutuhan profesi. Dan yang ketiga adalah PGRI meningkatkan kompetensi profesi. Dan 3 inilah tujuannya kita berorganisasi. Dan ini harus dilayani oleh pengurus. Karena pengurus memang mengurusi ya. Jadi bukan hanya sekedar, kalau dulu orang bercerita ya PGRI itu ya kumpul-kumpul pas HUT PGRI pakai baju upacara dan iuran juga ya. Jadi tidak hanya sebatas itu. Jadi kalau berbicara perlindungan, berbicara kebutuhan, berbicara kompetensi, itu dengan teknologi informasi sudah bisa 24 jam. Kita bersama-sama dengan guru. Artinya PGRI itu tidak hanya terbatas dengan tembok seperti dulu, tapi PGRI sudah bisa dinikmati dan bisa menjadi sebuah yang berguna bagi guru. Benar. Gitu. Oke. Nah, PGRI untuk Riau. Kemudian apa sebenarnya keinginan PGRI sendiri ke depannya itu seperti apa? Ya, dalam proses yang kita sebut dengan digital, tentunya kita harusnya melayani, ya, harus melayani. Jadi kalau dulu ada permasalahan dengan guru, baik itu perlindungannya, baik itu kebutuhannya maupun kompetensinya, itu paling dekat itu memang pada sektor sampai ke kecamatan atau tingkat ranting desa. Tetapi sekarang yang jauh guru jauh di sana pun kalau menginginkan informasi itu
atau meminta layanan itu bisa saja langsung asal tahu nomor WA saya atau WA ketua umum di Jakarta sana. Dan inilah proses inilah yang kita ambil dan include-kan. Untuk proses pertama yaitu PGRI melindungi profesi. Kalau ada permasalahan pada guru, guru dengan wali murid, misalnya ada salah satu kasus kemarin guru dilaporkan hanya gara-gara mendisiplinkan ke pihak kepolisian, dan itu PGRI harus hadir di situ. Lalu ada guru dengan kepala sekolah, ada permasalahan kepala sekolah, PGRI juga memediasi, memberikan sebuah konsep bagaimana kita punya kode etik juga dalam berprofesi. Baik itu juga ada juga kepala sekolah yang bermasalah dalam konsep-konsep hukum. Misalnya kemarin ada permasalahan antara beberapa pihak ya, baik itu mungkin kejaksaan maupun kepolisian ya. Jadi kita juga tetap berupaya untuk melindungi, dan itulah hadirnya PGRI. Lalu yang kedua tentunya kebutuhan. Di kebutuhan ini ya kita juga membangun konsep bagaimana user-user yang ada itu memberikan sebuah layanan kepada guru. Jadi kalau misalnya guru yang juga bisa produktif, ya misalnya ada guru, saya beli masker kemarin dengan guru SMK di Dumai, ya artinya guru juga punya potensi juga. Dan ada beberapa misalnya di Meranti, di kabupaten lain yang punya produksi seperti bisa buat kerupuk gurunya, bisa ya pokoknya produktif, itu bisa kita bangun e-commerce-nya. Kita sudah bangun e-commerce di aplikasi Bantu Guru. Dan kita juga bisa menghimbau kepada user-user yang ada atau produsen-produsen yang ada, itu apabila guru ya tentu harganya kebutuhannya mudah dan murah juga dapat oleh guru. Jadi itu kita connectingkan dengan baik, dan sampai kepada layanan-layanan juga, misalnya payment yang lain, misalnya ada bayar listrik, bayar token segala macam, itu sudah kita fasilitasi. Yang penting mudah oleh guru dan murah oleh guru untuk kebutuhan mereka, sandang, pangan, papan dan lainnya kita coba fasilitasi itu dalam konsep digital. Konsep digital menawarkan informasi tanpa batas, kemudian keinginan untuk menjadikan guru sebagai prioritas, karena memang guru itu adalah guru merupakan yang penting dari sebuah negara. Nah, kemudian ini Pak, permasalahan guru saat ini bukan hanya sekedar tentang permasalahan mengajar, kemudian tantangan untuk menjadi lebih baik. Di kondisi COVID sekarang ini justru tantangannya adalah daring, sekolah belajar di rumah. Nah, bagaimana PGRI menanggapi hal ini? Ya. Pada layanan berikutnya di PGRI atau di aplikasi juga dengan pola digital kita, aplikasi Bantu Guru juga menawarkan adanya peningkatan kompetensi. Jadi memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang sudah sangat siap dengan COVID-19 ini. Ya, karena kalau sudah ada yang siap tentu dicurigai bahwa ini juga berasal dari negara tersebut gitu ya. Jadi seluruh negara juga sedang berjuang. Artinya kita semua juga sedang berjuang tentang musibah atau wabah COVID-19 ini. Ya, semua negara juga berpikir, dan kita semua juga baik itu guru, mungkin profesi yang lain juga sedang berpikir bagaimana kita juga kuat menjalaninya dan juga mencari solusi. Untuk kompetensi sendiri kita hadirkan peningkatan kompetensi. Jadi guru itu sama dengan belajar. Jadi kalau guru berhenti belajar, maka guru berhenti juga mengajar sebenarnya. Jadi kalau sekarang ditambah lagi dengan era teknologi informasi, kalau kita belajar dulu bukunya dengan guru. Jadi A kata guru bisa A kata siswa. Tapi sekarang tidak lagi. Siswa kadang lebih aktif dengan pola-pola komunikasi yang ada dengan mereka. Informasi itu tak ada lagi ada ruang dan batas waktu. Kalau guru tidak meningkatkan kompetensi, tentu tertinggal dari siswanya. Kita tidak mau juga seperti itu. Jadi pola digital ini, pola komunikasi ini juga bisa diperkuat oleh guru-guru kita. Kita hadirkan setiap waktu, ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan skala kabupaten kotanya, ada pelatihan skala provinsinya, ada pelatihan skala nasionalnya, maupun pelatihan dengan skala internasional kita sajikan di situ. Karena kalau dulu kita tanya
dari mana dapatnya pelatihan? Dari guru biasa jawabnya tentunya selalu dari kepala sekolah yang dapat dari dinas. Lalu jarang sekali guru yang bisa melaksanakan pelatihan karena kepala sekolah ya bisa saja hanya guru-guru yang tertentu. Ya, Jadi itu tidak merata dapatnya. Dan dengan pola ini kita juga sampaikan bahwa setiap hari ya sampai bangun tidur pun bisa melihat pelatihan apa yang ada di aplikasinya. Jadi bisa diklik dan didaftarkan. Dan untuk kegiatannya ada selama COVID-19 ya tentunya ini juga tidak tanggung jawab guru saja. Ya ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pemerintah tentunya, dan tanggung jawab kita semua. Jadi ada psikologi yang harusnya terbangun antara guru dengan orang tua di rumah. Karena kan ada perbedaan jarak, yang ngajar dari rumah, yang belajar juga dari rumah. Dan psikologi ini juga tergantung pada tingkat pendidikan. Kalau ngajar siswa SMA, itu juga akan berbeda sekali dengan ngajar SD ya. Jadi mereka juga kalau SMA kan sudah biasa dengan pemakaian teknologi, sedangkan di SD kan harus dibantu oleh orang tuanya. Memang sedikit meribetkan orang tua, tetapi ini memang tugas bersama jadinya karena COVID-19 ini kan musibah, tidak ada satupun orang yang menginginkannya. Dan memang dengan skala ukur keberhasilan ya kita memang biasa merasakan dengan tatap muka itu dengan skala prioritas. Tetapi mau tidak mau memang sudah ada yang buka ya sekolah, cuma terbatas, dan ini mudah-mudahan ya kita hanya berdoa dan berusaha agar COVID-19 bisa cepat berlalu. Nah, terkait tentang aplikasi digitalisasi organisasi, apakah aplikasi digitalisasi ini muncul sebelum terjadinya COVID-19 atau setelah terjadi COVID-19? Ya, kita sudah bangun sistem kebetulan di Desember itu kita dilantik 2019, ya itu sudah ada konsep itu karena kita bawa konsep itu, lalu Maret itu ada COVID-19, ya kita bisa pastikan bahwa konsep ini sudah ada, tinggal hanya memprogreskannya, bagaimana membangun sistemnya, ya cuma karena di saat COVID-19 ini juga terus ya agak terus kita terpacu untuk melaksanakan ini. Berarti artinya dari awal itu memang sudah ada perubahan keinginan untuk menjadikan PGRI itu tanpa batas. Kebetulan terjadi COVID-19 yang berbarengan dengan peluncuran dari sistem itu sendiri. Iya, kita sudah punya konsep itu dan kita bangun konsep yang bertepatan juga adanya COVID-19. Dan ini tidak kita sadari dan memang sangat berguna sekali. Iya, sangat berguna sekali. Dan untuk user di Indonesia sendiri, karena kita buka linknya seluruh Indonesia, itu seluruh provinsi sudah menggunakan, ya hampir 112.000 user kita pemakai. Memang angkanya terus kita tingkatkan karena jumlah itu jutaan sebenarnya di Indonesia. Tetapi untuk skala di Riau, ya ada kabupaten yang sudah hampir mencapai 80% sih pemakainya. Sosialisasi sudah ada. Kemudian bagaimana cara untuk sosialisasinya, Pak? Ya, pada roadmap kita kebetulan di PGRI Riau itu punya peta jalan, ya peta jalan organisasi. Karena kalau kita berorganisasi tanpa peta jalan takutnya tersesat. Ya. Iya, betul. Jadi ada roadmap. 2020 kita bangun sistem. Artinya dari akhir 2019, 2020 kita bangun sistem. Dan alhamdulillah kemarin diluncurkan secara nasional oleh PB PGRI menjadi aplikasi nasional. Lalu 2021 ini memang postur kita sosialisasi ke bawah. Karena produk sudah selesai, kita sosialisasi konsep dan juga development lagi pengembangan ya. Pengembangan yang ada seperti ada beberapa fitur-fitur yang kita tambahkan, layanan-layanan apa permintaan dari guru yang kita tambahkan. Contohnya ada beberapa yang lagi kita desain, termasuk kenaikan angka penilaian angka kredit guru itu kita mau sistem online digital, ya sistem digital, ya itu lagi kita progres, kita mulakan di salah satu kabupaten di Riau. Lalu juga nih hari ini juga kita lagi bangun konsep guru Riau berkorban. Jadi guru Riau berkorban untuk guru dan sekolah terpencil di Riau. Jadi ini kita konsepkan bahwa aplikasi ini
merupakan aplikasi milik guru di Riau dan milik guru di Indonesia, buatan guru-guru di Riau. Seharusnya kita bisa saja menyesuaikan aturan, tetapi kita memang tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi peradaban ini. Sehingga PGRI masuk ke dalam lingkup digitalisasi. Ya. Karena memang keharusan agar tidak tertinggal. Nah, kemudian ada beberapa berita yang menjelaskan bahwa selain dari mengeluarkan terobosan berupa digitalisasi organisasi, PGRI Riau juga gencar dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik Riau. Terlihat dari MOU yang dilakukan dengan NITS Jepang, National Institute for School Teacher and Staff Development. Nah, terkait hal ini seperti apa, Pak? Ya, 1 minggu setelah dilantik itu kita berangkat ke Jepang. Ya, memang mencoba membangun komunikasi dengan salah satu pusat pelatihan guru di sana, di NITS namanya ya, NITS di Jepang. Jadi kita coba membuat semacam short course tentang pedagogik di sana, dan kita coba akan kirim guru-guru terbaik kita minimal 1 di kabupaten kota, terutama kepada guru-guru yang memang kurang mampu tapi mempunyai kemampuan bahasa mungkin yang lebih diutamakan. Kita mau perlihatkan mereka circusnya bagaimana pembelajaran pedagogik di sana. Bukan mau membandingkan, tidak ya, tetapi ada sesuatu kebanggaan mereka sudah sampai di sana, melihat bagaimana proses di sana, sedikit banyaknya mungkin bisa merubah bagaimana kita sendiri dulu dan juga merubah di sekitarnya bagaimana proses-proses pembelajaran yang ada. Dan ini sebenarnya bukan di Jepang saja, kita juga bangun di beberapa negara luar dan juga di Indonesia antar provinsi juga kita bangun sebetulnya. Cuma memang setelah kita jajaki dan kerjasama ini mulai pada satu kesepakatan, terjadi wabah COVID-19 lagi ya. Jadi semua negara lockdown, ya kita juga tidak bisa memaksakan diri karena sampai hari ini juga beberapa negara itu juga belum terbuka untuk kita. Jadi ya kita tetap semangat, artinya kerjasama ini sudah mulai terbangun, tinggal kapan dan waktunya saja. Oke, tinggal kapan dan waktu yang tepat. Sebenarnya guru seperti apa yang diinginkan dari PGRI sendiri? Ya, guru ini kan digugu dan ditiru. Ya, ada proses yang mereka harus melaksanakan proses pembelajaran, mengisi pola pikir, image building, atau kita sebut dengan kognitifnya, dan juga proses mendidik. Ya, mendidik ini kan membangun karakter. Jadi betul. 2 ini tidak boleh tertinggal ya. Artinya 2 inilah tugas guru, mengajar dan mendidik ini menjadi sesuatu yang real di saat mereka harus menjadi guru-guru profesional. Kalau guru profesional tentu pendidikannya bermutu, dan kita dari PGRI tentu membantu guru, karena guru terbantu pasti pendidikannya maju juga. Oke. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai PGRI. Nah, ini ada lagi Pak berita bahwa PGRI juga mengakomodir para guru-guru untuk membuat sepak bola. Nah, bagaimana terkait ini? Oh iya. Jadi kita setelah kita data itu memang ada guru-guru olahraga dan seni itu sekitar 20% atau 15% di guru seni. Kita coba akomodir bukan hanya di sepak bola saja ya, sebenarnya di cabang-cabang olahraga lainnya, agar juga siswa nanti lihat bahwa guru-gurunya juga berprestasi. Jadi guru-guru olahraga ini terutama di sepak bola baru kita buat satu klub sepak bola yang keinginan teman-teman juga bisa berbicara dengan skala nasional. Kita sebut klub ini dengan Teacher United Indonesia FC, yang sekarang juga sudah kita daftarkan untuk menuju Liga 3, diisi oleh guru-guru dan calon-calon guru ya, mahasiswa di FKIP kita jadikan pemainnya. Mudah-mudahan bisa kuat di Liga 3 nanti menuju ke Liga 1, karena di Liga 1 itu
Liga 1 Indonesia itu juga ada PSTNI yang profesi juga, PS Bayangkara atau Bayangkara FC yang profesi juga ya. Guru kok belum ada gitu. Jadi kita coba punya cita-cita seperti Inovasi itu, baru. berinovasi seperti itu karena kita yakin pemain 12-nya atau supporter guru ini ya luar biasa juga kalau guru main bola atau guru punya klub bola. Iya, betul, kalau didukung dengan baik ya kita akan lebih kuat juga daripada yang lain gitu. Dan ini akomodir untuk berprestasi. Kita mau lihatkan bahwa kepada siswa dan masyarakat bahwa guru juga sangat bisa berprestasi. Oke, sangat bisa berprestasi. Nah, apa pesan Bapak terhadap guru-guru Indonesia, terutama guru-guru di Riau? Ya, sangat berharap sekali bahwa organisasi PGRI ini adalah organisasi profesi guru, ya sudah mulai ada dari awal. Ini adalah rumah guru, tempat mengayomi guru. Ya kita mari meramai-ramai untuk membesarkannya juga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu paling penting. Kalau hak gurunya diakomodir oleh PGRI, maka kewajiban-kewajiban gurunya juga harus bisa membesarkan PGRI. Dari kita himbau untuk sama-sama membesarkan PGRI. Semoga PGRI juga memastikan diri menjadi organisasi yang sangat mulia, sangat intelektual dan sangat dapat melayani para anggotanya. Oke, terima kasih atas terima waktunya kepada Bapak Safi'i. Nah, untuk teman-teman milenial semua, bahwa kita tahu adalah pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting, tidak hanya terhadap orang yang di atas atau orang yang kaya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang miskin, sedang, dan kaya. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan banyak orang hebat. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like serta komen karena komentar dari teman-teman itu dapat membantu memperbaiki bagaimana seharusnya channel Zondower ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.